Coba, tunggu dulu, gue mau ini ya, yang soal perkawinan. Kacau ini. Jadi itu jawabannya, kenapa Kristen berkembang gitu, kenapa bukan pagan yang dulu yang berkembang ya? Karena sama saja, Nih, Itu contoh. itu nggak jawaban, bro. Itu nggak jawaban. Itu jawaban lah. Apalah, Justru masa gua kentut itu. Aturannya yang pertama itu yang berkembang. Kalau memang dasarnya sama, berarti ada perbedaan. Ya, ini lu lihat aja badminton. Badminton adanya di Inggris, sekarang Cina yang megang. Kayak gitulah, Bre. Jadi macam olahraga. Agama kok Anda Apa? sama olahraga? Ya sama aja itu. Nah, ini lihat nih, how many Christian wedding customs are rooted in pagan tradisi, pagan Roman rites. Berapa banyak tradisi-tradisi pernikahan Kristen yang berakar di ritus pagan Roma. Nah, ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Gregory Elder. Siapa itu Gregory Elder? Gregory Elder itu adalah tunggu dulu. Ini gue mesti buka. Nah, Gregory Elder itu adalah seorang profesor emeritus dalam sejarah dan juga kemanusiaan di kampus Lembah Moreno, dan juga seorang pastor Roma gitu. Jadi dia mah udah punya gelar keagamaan, dia juga punya gelar pendidikan gitu. Nah, kita lihat data-data yang dipunya Gregory Elder. Pertama, perhatikan di mana dia? Nah, di sini. Nah, ini gue terjemahin semua aja ya. Gue terjemahin semua. Kita baca bareng-bareng. Seru ini. Boleh, dulu ya, mau ngajar dulu. Oh iya, Bang Bel, abis ngajar kemari lagi ya. Sebelum sahabat. Iya, siap. Yuk. Nah, kita baca bareng-bareng. Ini hampir musim semi, kata Pastor Gregory Elder, dan setiap pendeta tahu apa artinya ini, karena ini adalah waktu untuk mengadakan pesta pernikahan. Setiap agama melakukan ritual pernikahan dengan cara yang sedikit berbeda, namun seringkali mereka memiliki banyak kesamaan. Gadis pembawa bunga, pengiring pengantin, cincin, dan saya mungkin telah memberkati ratusan pernikahan dalam 35 tahun terakhir. Tapi kita pasti bertanya-tanya, apakah ada di antara peserta yang menyadari betapa kafirnya mereka dalam upacara pernikahan? Ini bahasa pastor. Betapa kafirnya mereka dalam upacara pernikahan. Banyak tradisi pernikahan modern bertahun-tahun mendahului agama Kristen. Banyak dari ritus suci kita, maksudnya pernikahan Kristen, yang diturunkan kepada kita dari bangsa Romawi kuno, yang adat istiadat kafirnya dilestarikan oleh komunitas Kristen dan diberi makna baru. Selamat datang di kebenaran. Perkawinan Romawi tidak dicatat oleh negara meskipun diakui dalam undang-undang, dan ada 3 bentuk perkawinan. Ini kita belajar bersama ya. Nanti bentuk perkawinan yang mana yang dicomot sama Kristen? Ada perkawinan usus. Sebenarnya biasa. Karena gini. Dengerin dulu. Bukan. Itu karena data yang ditampilkan Koreksi itu data biasa gitu loh. Bukan sesuatu yang luar biasa. Nanti ini beralih ke faktanya, kau lakukan ini salah satunya gitu loh. Ini buat muslim luar biasa gitu. Kok bisa ini agama yang katanya datang dari Tuhan, pernikahannya aja nyomot punya pagan. Itu nanti muslim yang kaget di situ itu. Masalahnya. Anda menyamakan Kristen dengan Islam. Di situ masalahnya. Makanya Anda menyamakan sesuatu yang Menyamakan gimana? Kan kalau Kristen biasa aja nyomot dari pagan, kalau Islam tuh anti. selama itu tidak. Makanya dengerin dulu lah, diterusin dulu. Abis ini lu tanggapi lah. Kita terusin dulu ya. Kita Terusin dulu. Istri dua boleh menceraikan. Sabar dulu, Iya, Bang. sekarang pagan mana yang istrinya 2? Pagan Roma. Terusin dulu aja, Res. Terusin dulu Oke, aja. kita lanjut ya. Nah, nanti di situ juga soal istri 2 nanti dibahas di sini. Ini kocak. Ada perkawinan usus. Usus ini perkawinan pertama ya. Ini level paling rendah. Serupa dengan perkawinan adat kita yang lama, yang mana jika sepasang suami istri hidup bersama selama 2 tahun dan tidak berpisah selama lebih dari 3 malam, maka hukum mengakui perkawinan mereka. Keabsahan hukum penting baik untuk warisan maupun legitimasi anak, karena kewarganegaraan Romawi bergantung pada ayah dan istrinya.
Itu yang pertama, perkawinan khusus. Bentuk perkawinan yang kedua adalah koemsio yang merupakan ritus standar. Pada hari pernikahannya, ini pernikahan yang kedua ya, namanya koemsio, seorang pengantin wanita akan mengenakan gaun putih panjang. Itulah kenapa kalau Islam itu merah coklat gitu. Agak dihindari kalau putih itu. Kenapa? Karena itu pagan Roma. Dan memberikan semua mainan masa kecilnya. Oh, tuh jadi apa? Semua mainan masa kecil itu dikasih. Jadi abis mens langsung prot-prot dia. Dengan bantuan teman-temannya, sebuah selempang akan diikatkan di pinggangnya yang hanya bisa dilepas oleh pengantin pria. Ini nggak diambil ya. Referensi kuno memberitahu kita bahwa gadis-gadis suka mengikat simpul Achilles, sebuah simpul yang sangat sulit untuk dilepaskan. Hal ini untuk menggagalkan calon pengantin pria yang bersemangat di malam pernikahan. Sesampainya di ruangan pesta pernikahan, pengantin wanita akan dibawa masuk. Ini lihat. Gadis-gadis penjual bunga muda akan berjalan di depannya, melemparkan kelopak bunga ke tanah untuk menyucikan jalannya. Cie, yang lempar-lempar bunga, jiplak pagan nih. Satu. Seperti yang dilakukan oleh gadis-gadis penjual bunga hingga hari ini, yang membuat para penjaga gereja sangat kecewa. Ya, suruh siapa jiplak pagan? Pengantin wanita kemudian akan memasuki ruangan atau halaman dan kedua ayah akan memimpin upacara. Saat pasangan saling berhadapan, ini perhatikan. Saat pasangan saling berhadapan, pengantin wanita akan berkata, "Kamu di mana, Gayus?" "Saya Gaya." Pengantin pria secara ritual akan menjawab, "Di mana kamu, Gaya?" "Saya Gayus." Dengan sumpah ini, pasangan itu kini menikah dan pesta pernikahan besar pun dirayakan. Kita mungkin membayangkan pacar dari teman mempelai pria memperingatkan para pemuda untuk tidak minum anggur terlalu banyak. Beberapa diantaranya masih perlu diingatkan. Nah, jadi sumpah perkawinan itu pagan Roma. Pagan Roma yang duluan punya sumpah-sumpah kayak gitu tuh. Ya. Sehingga kalau di Islam itu akad, kesepakatan antara wali dan juga suami gitu. Bukan sumpah-sumpahan, Bre. Lanjut. Setelah makan, mempelai pria mengirim kereta yang dihias. Kalau sekarang kan mobil dihias tuh, mobil pernikahan. Itu pagan juga itu gitu. Makanya kalau ada cewek pegang buket, gaun putih, mobilnya dihias, pagan Roma. Pagan Roma dengan kearifan lokal. Lanjut, dengan dedaunan hijau untuk istri baru dan dia dibawa ke rumah mempelai pria. Setibanya di lingkungan tempat tinggalnya, pengantin wanita akan mempersembahkan koin kepada dewa setempat. Ini nggak diambil ya, saat dia pindah ke daerah tersebut. Berapa banyak pengantin modern yang masih menjalankan kebiasaan memiliki koin atau 6 sens di sepatu. Nah, ini perhatikan nih, ini ya yang tadi gua bahas di awal. Sebuah obor khusus dibawa ke hadapan pengantin wanita. Ketika dipadamkan, pengantin wanita melemparkannya kepada gadis-gadis yang belum menikah. Sekarang diganti bunga, ikhwan. Sekarang diganti bunga. Dulu, kata kebenaran orang-orang Eropa yang logika, yang dilempar itu obor. Obor yang dilempar itu. Mana tadi si obor itu? Ini sebuah obor dilempar tuh. Ini berdarah tuh pala cewek-cewek Eropa tuh. Secara ritual, obor pernikahan ini kemudian akan dinyalakan kembali oleh gadis beruntung yang menangkapnya. Tuh anjing, sekarang mending itu tradisi pagannya dirubah dari obor jadi bunga. Dulu obor, Bre. Mereka yang pernah melihat pengantin wanita melemparkan buket bunga ke pengiring pengantin pasti mengenali gerakan ini. Iyalah, udah pada tahu lah ya, kawan-kawan Kristen ya. Bunga tampaknya lebih tepat untuk dibuang hari ini daripada batang kayu berasap. Jadi kalau di zaman modern kayaknya bunga yang bagus gitu daripada ini batang kayu yang dilempar. Kalau obor bisa main sirkus itu, Res. Iya. Buset, pala berdarah, robek. Belum ada dokter buat jahit lagi. Nah, sekarang ini kita masuk ke perkawinan ketiga ya. Sekarang bentuk perkawinan ketiga. Bentuk perkawinan yang ketiga yang paling mirip dengan perkawinan kita di sini Kristen. Diperuntukkan bagi kalangan bangsawan kelas atas. Ini adalah pernikahan konvareasio. Nah, ini bisa dicek di semua situs Google ya. Pernikahan konvareasio itu seperti apa yang dianggap paling sakral.
Dalam bentuk ini, semua ritus yang disebutkan di atas digunakan dan beberapa hal ditambahkan. Salah satunya adalah cincin besi yang diberikan pengantin pria kepada pengantin barunya. Itulah kenapa gua sama Afifah debat nggak mau pakai cincin, karena gua udah tahu cincin itu tradisi pagan, kecuali cincin yang untuk mahar ya ikhwan ya. Gitu loh. Jadi diperbaharui lah niatnya yang mau ngasih cincin kepada pasangan gitu. Yang kedua adalah kue pengantin yang dibagikan pasangan. Nah, jadi kalau ikhwan sering lihat di video-video perkawinan orang Kristen kan ada tuh kue tart gede banget dipotong. Ini pagan Roma itu ada maknanya itu gitu. Lanjut, kata conversatio secara harafiah berarti gandum, artinya roti manis. Roti tersebut kalau sekarang kue tart ya. Roti tersebut akan dipersembahkan dengan doa kepada dewa Jupiter gitu. Kalau sekarang kan hahihi. Dan kemudian pasangan baru tersebut akan membagikannya gitu. Cincin dan kuenya masih hidup sampai sekarang. Ketika saya melihat pasangan dengan lembut berusaha keras untuk memasangkan cincin itu melewati buku jari pengantin wanita, saya berpikir, si pastornya berpikir, ya setidaknya itu emas lah kalau sekarang, bukan besi katanya. Kalau besi sangat menyakitkan. Anjir, dulu cincinnya besi, bunganya obor, lu bayangin itu ikhwan. Jadi pengantin wanitanya zaman dulu tuh bau menyan zaman dulu tuh. Ini adalah salah satu. Nah, ini di sini ya. Nah, ini perhatikan nih di sini. Yang dari yang Anda terangkat itu Kores, garis besarnya. Garis besarnya ini garis besarnya. Garis besarnya ini. Tunggu kebenaran. Ini belum beres. Sabar. Tahan dulu, sabar, tenangkan diri, minum air dingin sambil di-mute ya. Ini belum beres. Lihat ya. Ini adalah satu-satunya bentuk perkawinan yang memerlukan seorang pendeta. Ya, ini salah, ini kok imam lagi. Karena Pontifex Maximus atau imam besar negara Romawi harus hadir, sama seperti pernikahan Kristen. Kalau nggak ada pendeta, nggak bisa menikah itu. Gitu, sama. Jadi Pontifex Maximus di dalam Roma juga begitu. Mantap ya? Belum, nanti ada yang lebih mantap ikhwan, stay tune. Dia melangsungkan pernikahan dan istrinya harus hadir. Meskipun pernikahan kampungan memerlukan sedikit saksi, pernikahan bangsawan ini memerlukan 10 orang. Ini adalah satu-satunya jenis pernikahan yang tidak dapat dibatalkan secara hukum. Dar, selamat datang di kebenaran. Pagan Roma kalau kawin nggak boleh cerai. Mirip pernikahan siapa? Hah? Mirip perkawinan siapa gue tanya? Pagan Roma kalau kawin nggak boleh cerai. Selamat datang di kebenaran. Ya, kita ulang. Pernikahan bangsawan ini memerlukan 10 orang. Ini adalah satu-satunya jenis pernikahan yang tidak dapat dibatalkan secara hukum. Anjir, pedih banget ya fakta ya. Pedih banget nggak tuh fakta? Nah, udah, nanti di bawah-bawahnya. Nah, kita lanjut lagi nih. Nanti ada Paulusnya di sini. Di sini menarik. Jadi itu ya, kawin nggak boleh cerai itu pagan ikhwan, itu pagan gitu loh. Jadi jangan itu bukan eksklusif punya Kristen, itu pagan yang duluan. Kristen hanya meneruskan. Kita lanjut paragraf berikutnya. Adat istiadat pernikahan ini dilestarikan oleh umat Kristiani. Ayo, wah mantopo. Yang meneruskannya kepada orang-orang modern dari berbagai agama kecuali Islam. Namun orang-orang Kristen Romawi yang mula-mula menghadapi suatu masalah gitu. Jadi orang Kristen Roma kan dulunya budak-budak lah. Ada masalah dia. Apa masalahnya? Ayah dari kedua keluarga tersebut seringkali tidak ada bagi orang Kristen. Namanya juga budak, nggak ada ayahnya kan. Banyak dari mereka adalah budak. Budak tidak bisa menikah secara sah menurut hukum Romawi. Dan kelas bawah tidak memiliki akses ke Pontifex Maximus atau pendeta. Agama baru ini, maksudnya Kristen, memiliki daya tarik khusus bagi masyarakat lapisan bawah karena menjanjikan kehidupan bahagia setelah kematian. Janji caleg. Bukan kehidupan sengsara yang mereka alami di bumi. Tuh, jadi memang tidak membawa kebaikan di bumi. Awal-awal Kristen itu, yang dijanjikan itu ya nanti lu menderita di dunia aman, nanti kerajaan sorga lu hidup enak gitu kan.
Kayak gitu, padahal hidupnya roh dia, nggak tahu enaknya gimana. Lalu bagaimana orang Kristen miskin? Nah ini kita ulang ya. Lalu bagaimana orang Kristen miskin bisa mengadakan pernikahan yang sebenarnya? Terhadap dilema ini, para pendeta menanggapinya. Beberapa kali dalam perjanjian baru, Apostolos Paulus menyebut dirinya sebagai bapak bagi seorang pemuda terkasih atau bagi suatu komunitas. Karena uskup dianggap sebagai penerus para apostolos, uskup setempat akan menggantikan ayah kandung dan pendeta besar untuk melaksanakan upacara pernikahan. Umat Kristen sering memilih ritual kelas atas. Umat Kristen sering memilih ritual kelas atas dalam upacara konferensi karena rasa hormat mereka terhadap pernikahan. Sekian dan terima kasih. Ayo kebenaran ditanggapi.